mereka mau. Kalau di Amerika sudah mengerikan sebenarnya ya. Kita di Indonesia agak lumayan. Karena seperti ini tentu secara tradisional terbentengi, kita masyarakat sebenarnya masih sangat tradisional kita ini ya. Mungkin secara sembunyi-sembunyi dan dianut di dalam pikiran-pikiran orang muda sekarang mungkin. Tapi untuk sampai organisasi dan terbuka dan legal, tampaknya masyarakat kita masih punya benteng yang cukup kuat secara sosial ya. Oke, kita pelajari. Apa yang saya katakan tentang TST tidak dari saya sendiri, tapi saya ambil sumber langsung. Jadi ini kata-kata mereka sendiri, bukan saya ngarang. Itu thesatanictemple.com dan seterusnya. Saya mulai dari about us tentang mereka. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang adalah perkataan mereka sendiri tentang diri mereka. Misi mereka kalau kita lihat seperti tidak ada yang bertentangan dengan iman Kristen. Coba dibaca. Mendukung kebaikan dan empati. Oke, stop. Ini Kristiani nggak kira-kira? Kebaikan, empati itu Kristen banget kan? Jadi asiknya adalah misi mereka. Kalau kita lihat sekilas tidak ada yang bertentangan apapun dengan apa yang kita yakini. Zaman sekarang yang repot adalah itu. Situasi yang tampaknya Kristen tapi bukan. Kalau dulu itu jelas, kamu ke dukun itu jelas, tanpa diajari, tanpa baca KGK, jelas. Tapi yang samar-samar namanya New Age contohnya, kayak Kristen gitu ya. Nggak apa-apa, kamu boleh tetap doa di gerejamu kok, nggak apa-apa. Namanya New Age Movement. Ini tidak ada hubungan langsung dengan satanisme, tetapi maksud saya adalah zaman now ini kuasa gelap menggunakan cara tipuan yang abu-abu. Kalau dulu hitam putih, jahat, baik. Kalau sekarang enggak, baik, putih, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ini boleh kok pakai doa kamu, enggak apa-apa. Sama, kita kepada Tuhan yang Maha Esa, boleh. Tapi di dalamnya hati-hati. Nah itu yang sekarang banyak menyerang, itu New Age Movement. New Age itu cinta kasih apa, segala macam yang kayaknya Kristiani. Yuk kita lanjutkan, ini yang mau saya tunjukkan yang kayaknya Kristiani. Nomor 2 sama-sama kita baca. Menolak otoritas sewenang-wenang. Kita diajari enggak untuk sewenang-wenang? Kan enggak. Jadi menolak yang sewenang-wenang kan berarti Kristen juga kan? Sama. Nomor 3, yuk kita baca. Membela akal sehat untuk bertindak. Nomor 4, melawan ketidakadilan. Dan nomor 3, mempelopori tindakan yang bermartabat. Tindakan bermartabat itu artinya menghargai manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia sebagai ya manusia, tidak melecehkan harkat martabat sebagai manusia. Ini semua tampak Kristen. Jadi mana salahnya? Itulah kenapa ini mudah dan masuk akal, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak ada yang bertentangan kalau kita lihat secara langsung. Asik kan? Pertanyaan-pertanyaan umum, lagi-lagi ini dari mereka sendiri. Pertanyaan yang kita ajukan kepada satanis, yaitu TST tadi, apakah kalian menyembah Satan? Kami tidak menyembah Satan, kami juga tidak percaya adanya Satan atau hal supernatural. Jadi asiknya adalah mereka mengakui tidak nyembah setan, lucu kan? Gereja setan, the satanic temple, kuil setan, pokoknya satanisme, tapi mereka mengatakan kami tidak nyembah setan. Nomor 2 yang lebih lucu, kami tidak percaya setan itu ada. Bagi kami setan itu nonsens, omong kosong. Kita yang Kristen percaya adanya setan. Mereka yang menyebut diri gereja setan atau the satanic temple tidak percaya setan itu ada. Bahkan mereka juga tidak percaya hal-hal supernatural. Apa? Gaib maksudnya. Mereka tidak percaya ada malaikat, mereka tidak percaya ada arwah orang mati, hal yang gaib yang tidak bisa dilihat raganya itu. Jadi bagi mereka dunia itu materi saja, raga saja. Kalau yang sudah tidak ada raga itu tidak ada. Dengan demikian Tuhan juga tidak ada menurut mereka. Karena Tuhan bagian dari hal yang supernatural. Sama-sama kita baca, TST itu the satanic temple. Oke, TST percaya bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari tahayul. Bagi mereka, agama itu tahayul. Jadi kepercayaan kepada sesuatu yang gaib itu tahayul. Tuhan itu tahayul. Jadi kata tahayul ini jangan dimaknai tahayul dalam versi Katolik ya. Kata-katanya sama tapi maknanya beda. Ini tahayul versi mereka. Bagi mereka semua kepercayaan pada hal yang gaib adalah tahayul karena tidak bisa dibuktikan. Tuhan mana? Coba mau ya Tuhan, Tuhannya mana? Nggak bisa. Diukur pakai apa? Alatnya apa? Mikroskop. Nggak ada. Bagi mereka semua hal yang gaib
Mau Tuhan, mau malaikat, arwah orang mati, apapun setan termasuk, itu nonsens dan bagian dari tahayul yang harus dibuang. Untuk mereka kita ini lucu, untuk mereka ya. Tadi nyanyi-nyanyi gitu, terus yang disembah siapa katanya? Yesus. Yesusnya mana katanya? Nggak ada katanya, nggak ada. Yesusnya hidupnya cuma 2000 tahun lalu, sudah nggak ada. Kira-kira begitu kalau versi mereka. Jadi itu yang dimaksud sebagai tahayul. Jangan heran kita ini juga dianggap orang-orang yang menganut tahayul versi mereka. Kalau kita kadang-kadang menganggap orang lain tahayul, kita juga dianggap menganut tahayul. Tapi ini versi mereka. Jangan mengguncangkan imanmu ya. Kami tidak mempromosikan sebuah kepercayaan akan Satan yang personal. Bagi mereka setan itu tidak ada sosoknya. Personal itu begitu. Bagi kita orang Kristen, setan itu kan bersosok, ada pribadinya. Lalu apa maksudnya mereka menggunakan nama setan? Ini dijelaskan oleh mereka sendiri. Kenapa kok pakai nama gereja setan? Kenapa kok menggunakan nama kuil setan? Setan itu maksudnya apa bagi mereka? Ini penjelasan mereka sendiri atas arti kata setan bagi mereka. Yuk baca sama-sama. Menggunakan nama Satan artinya memilih pencarian rasional terlepas dari supernaturalisme dan tahayul yang berbasis pada. Jadi kamu itu keyakinanmu kuno. Kamu berbasis pada keyakinan 2000 tahun lalu. Ini kalau versi mereka. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Maka lepas. Malaikat lepas. Setan lepas. Itu yang dimaksud. Harus lepas dari supernaturalisme. Nah ini mereka menyerang kekristenan secara langsung. Secara muka dengan muka. Karena bagi mereka kristenan nonsens. Tidak bisa punya bukti apapun bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun kamu membuktikan, tidak mungkin ada buktinya, memang begitu. Bukti empiris ya. Tentu ini persoalannya lebih luas daripada hanya soal buktinya Tuhan ada. Bukti Tuhan itu ada secara filosofis ada. Tapi bukti adanya Tuhan secara empiris tidak ada. Empiris itu maksudnya bisa diteliti, dipegang, diraba, itu namanya empiris. Jadi Tuhan itu bisa dibuktikan apa tidak? Bisa, tetapi secara filosofis. Tapi kalau secara empiris tidak bisa. Mereka yang dimaksud pencarian rasional itu empiris, empirisisme. Selanjutnya, yuk sama-sama kita baca. Satanis harus aktif berkarya untuk mengasah pikiran kritis dan melatih agnostisisme yang masuk akal. Agnostik, itu maksudnya begini. Kan sekarang ini di kaum muda beberapa di Indonesia sudah mulai mengaku, saya ateis, saya agnostik. Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan, simpelnya. Atheos, tidak Tuhan, atheos. Agnostik itu tidak tahu. Jadi orang yang mengaku agnostik maksudnya adalah Tuhan ada apa enggak? Gak roh, emangnya gue pikirin. Nah gitu. Tuhan ada yang enggak pengaruh dalam hidupku, Tuhan tidak ada pun tidak pengaruh dalam hidupku. Itu namanya agnostik. EGP, kira-kira gitu, EGP. Emangnya gue pikirin. Tuhan ada ya enggak masalah, Tuhan tidak ada ya tidak masalah. Tuhan kalaupun tidak ada, oke. Kalau Tuhan ada, ya tidak punya pengaruh dalam hidupku. Kira-kira begitu. Meskipun kadang-kadang orang-orang muda yang mengaku agnostik nggak ngerti artinya apa gitu. Tuhan tidak ada, saya agnostik. Lah kamu kalau begitu bukan agnostik sebenarnya gitu. Itu ateis. Nah, gitu. Kunci untuk memahami dunia bagi mereka itu dunia material. Perhatikan, ini kalimat mereka sendiri. Sama-sama kita baca bahasa Indonesianya. Keyakinan kami harus mudah menyesuaikan dengan paham ilmiah mutakhir terbaik tentang dunia material. Jangan pernah kembali. Maksudnya kembali memeluk tadi itu yang dianggap tahayul-tahayul. Jadi bagi mereka semua itu material. Hanya bisa ditinjau dari sudut pandang material. Maka pendapatnya adalah materialisme. Materialisme itu maksudnya menolak segala yang gaib. Jadi kalau manusia mati kemana bagi mereka? Habis, tidak ada lagi. Karena manusia hanya materinya. Jadi nyawa tidak ada, jiwa tidak ada, roh tidak ada. Loh kalau begitu badan ini yang menghidupkan apa? Kalau nggak ada rohnya. Bagi mereka jawabannya gampang. Badan ini yang menghidupkan aliran darah. Aliran darah mendapatkan dari nutrisi makanan. Makanan memberikan pergerakan dalam darah lalu masuk kepada otak memerintahkan. Memang ada jawabannya secara duniawi. Memang betul ada. Itu yang disebut paham dunia materialisme. Selanjutnya, apakah kalian mempromosikan kejahatan? Kita lihat jawaban mereka. Kami tidak mempromosikan kejahatan. TST memegang premis dasar bahwa membenarkan penderitaan adalah buruk
dan bahwa mengurangi penderitaan itu baik. Coba perhatikan. Kalau kita lihat sekilas, kayak Kristen kan? Kami tidak mendukung kejahatan, mempromosikan berarti mendukung. Justru kami ingin mengurangi penderitaan, karena bagi kami, bagi para satanis, mengurangi penderitaan berarti kan nolong orang yang menderita baik. Membuat penderitaan, membenarkan dari membuat orang lain menderita buruk. Kira-kira isinya bagian ini Kristen apa enggak? Jadi yang sekarang membahayakan itu seperti saya ulang bagian awal, bukan hitam putih, tetapi yang abu-abu itu yang sangat bahaya pada masa sekarang. Kadang ikut ini pernafasan, nggak apa-apa kok, ini nggak ada gitu-gitunya. Ikut ini, ikut itu, meditasi ini, meditasi itu, nggak apa-apa kok, doanya tetap Bapa kami kok. Hati-hati. Karena meditasi yang bukan Katolik itu lain ceritanya. Katolik punya meditasi ya. Meditatio itu merupakan juga tradisi gereja Katolik, tapi versinya lain, sedikit menyimpang. Hanya saya untuk menegaskan, meditasi Katolik tujuannya mengisi, meditasi yang non Katolik tujuannya mengosongkan. Kalau kamu sudah kosong, yang masuk siapa? Kita bisa membahas lebih lanjut, lebih detail, tapi kira-kira begitu. Meditasi Katolik mengisi kita, mengisi dengan roh Yesus, dengan firman. Maka contohnya meditasi Katolik adalah doa Yesus. Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau mengucapkan nama Yesus, 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 Tuhan Yesus. Mengisi. Atau mengulang-ulang satu ayat. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu sabar. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi diisi firman. Meditasi yang lain berusaha mengosongkan diri kita dari apapun. Beda. Kalau sudah kosong, lalu kamu punya pintu masuk nyambung dengan omongan yang kemarin ya, lalu yang masuk bisa siapapun dan apapun dalam iman kita. Yang rumit adalah situasi yang dibungkus kayak kekristenan, dibungkus kayak firman, dibungkus kayak ada kasihnya, dibungkus kayak ada Yesusnya, padahal bukan sama sekali. Yesus yang lain yang diwartakan. Kadang-kadang Tuhan yang lain yang diwartakan, atau malah bukan Tuhan, hanya merupakan bungkus dan tipuan. Ini bungkusnya semua kayak bagus. Selanjutnya kita baca. Kami tidak percaya akan kejahatan simbolik. Oke, ini filosofis, kita lewat saja. Nah, ini menarik sekali. Kami mengakui hujat adalah ungkapan yang sah atas kebebasan pribadi terhadap norma-norma tradisional yang... Jadi bagi mereka menghujat Yesus tidak masalah, menghujat Alkitab tidak masalah, ngentutin Alkitab tidak masalah, nginjek-injek Alkitab, nyobek Alkitab, itu semua hujat bagi mereka sah. Kenapa? Kebebasan pribadi. Ini khas Amerika, ini khas Amerika. Amerika itu menegaskan kebebasan pribadi, kebebasan individu. Ini khas sekali Amerika. Orang Eropa malah tidak terlalu seperti itu. Nah, ini kan omongan-omongan seperti ini kan datang dari Amerika, sehingga mereka punya latar belakang ya American Dreams dan lain-lain sebagainya, itu kira-kira begitu ya. Lanjut, apa makna setan bagi TST atau secara umum bagi orang-orang yang menganut satanisme? Satan itu simbol pemberontakan abadi melawan otoritas sewenang-wenang, selalu membela kedaulatan pribadi, bahkan di hadapan kemustahilan yang amat sulit. Maksudnya kira-kira simpelnya adalah, bagi mereka yang menggunakan nama setan, gereja setan, nggak ada urusan dengan setan. Hanya diambil namanya sebagai simbol, lambang. Karena menurut kekristenan, setan adalah pemberontak. Menurut iman kita, malaikat yang setia kan tetap malaikat. Malaikat yang memberontak kita menyebutnya setan. Nah, simbol itu yang dipakai. Bukan karena mereka percaya tentang adanya, tapi hanya menggunakan lambang setan bahwa kami pemberontak. Apapun yang tidak sesuai dengan kedaulatan pribadi, kami lawan. Jadi ukurannya apa? Pribadi. Maka ada kedaulatan pribadi. Freedomnya itu ada dalam diri. Ini sepertinya bagus untuk dunia modern. Karena dunia modern itu dunia yang menekankan kedaulatan pribadi. Jadi apa-apa yang pribadi, privacy, apa dan lain sebagainya itu. Padahal dalam iman Kristen kita diajarkan ketundukan. Tunduklah pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Jadi iman artinya kan ketundukan sebenarnya. Kalau kita beriman kepada Yesus Tuhan, kita menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan Yesus.
Nah ini yang dibawa memang sepertinya asik ya. Dan kalau untuk masyarakat pada zaman sekarang yang berpikiran liberal, maju, hal seperti ini sangat memukau. Nilai-nilai kekristenan lalu menjadi tampak kuno. Contoh tadi, tunduklah. Ngapain tunduk? Kita punya kedaulatan, kan kira-kira begitu. Lalu coba bayangkan, kasih itu sabar, jagalah bibir. Ngapain gitu? Nahan-nahan, nyesek, sakit di sini, malah stroke. Mending kalau marah, ya diluapkan, kebebasan. Kamu maki saya 1 kali, tak maki 4 kali. Nah kan gitu, bagus kan? Sepertinya lebih memerdekakan, sepertinya lebih memerdekakan. Memberi ruang-ruang pada pilihan-pilihan pribadi. Memberi ruang-ruang pada kedaulatan, kebebasan. Yang menarik di sini, mereka kan menyebut diri agama juga di Amerika. Jadi religion, mereka mengatakan ini religion kami gitu. Tapi mereka ditanya, kalau kamu punya agama, religion, bagaimana kamu tidak percaya pada supernatural? Karena semua agama di dunia ini, apapun bentuknya, pasti percaya pada sesuatu yang supernatural. Apapun itu, mau disebut dewa, mau disebut dewi, mau disebut roh leluhur, tapi ada sesuatu yang di atas manusia kan. Agama apapun, tidak hanya kekristenan. Itu totem. Kalau di Amerika kuno kan mereka percaya mereka keturunan dari binatang-binatang apa, maka kan ada totem-totem itu ya, Raja Wali atau Kebo atau apa. Dulu kita keturunan Coro katanya. Lalu patungnya Coro dipasang di situ gitu. Loh, memang ada agama begitu, ada. Agama totem itu ada di masyarakat kuno. Oke, enggak masalah. Tapi ada sesuatu yang di atas gitu ya. Misalnya di agama Afrika beberapa kan ada, kita keturunan dari siapa yang dari langit dulu Raja Wali turun terus ngendok, nah endoknya itu netes, itu jadi leluhur kita gitu kan. Ada seperti itu namanya mitos-mitos pada zaman kuno. Ya dari Cungko, dari Indonesia pun ada gitu, sama seperti itu ya. Kalau kamu menyebut diri agama, kenapa tidak percaya pada supernatural? Mereka membela diri, itu pikiran mundur itu kayak gitu, kemunduran, lalu ketidaktahuan. Agama itu ya bisa percaya pada diri sendiri. Jadi sampai di sini sebenarnya kita sudah mulai bisa mendeteksi yang tadi tampak Kristen, tampak bagus, tampak membela hak-hak asasi manusia, tapi ini agama atau kepercayaan atau keyakinan yang berpusat pada diri. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Karena kamu bebas sebagai seorang pribadi. Ngapain harus sabar? Ngapain harus ikut kitab suci yang mengatakan kasih itu sabar? Karena dasarnya kita pemarah, marahlah. Oke, bahasa Jamal kira-kira begitu. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Tidak ada boleh dan tidak boleh. Semua boleh. Ukurannya apa? Bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa melakukannya berarti boleh. Karena tidak ada yang tidak boleh di atas muka bumi ini. Kita mulai bisa mendeteksi di situ. Yang tadi tampak Kristen, tidak terlalu Kristen, bahkan tidak Kristen. Nah gitu. Kita ingat dosa pertama manusia yang membuat kemudian mereka jatuh pada hukuman abadi, apa sih? Semua pohon boleh kamu makan buahnya kecuali pohon yang di tengah. Tuhan mengatur begitu. Maka ketika manusia kemudian mengambil buah yang di tengah berarti apa? Ya artinya tidak lagi punya ketundukan, menjadikan dirinya sendiri aturan. Dirinya sendiri adalah aturan, kedaulatan pribadi. Ini tentu dalam tinjauan iman Kristen. Ingat, iman Kristen itu ketundukan sebenarnya. Kalau kita tunduk di bawah otoritas, maka kita selamat, kira-kira gitu ya. Lanjut, kalau kamu nggak percaya yang gaib, nggak percaya Tuhan, nggak percaya setan, bahkan nggak percaya itu semua ada, lalu kamu percayanya apa? Nah ini pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi mereka membuat rumusan kepercayaannya bagus sekali. Yuk kita lihat. Bagus sekali dalam arti sangat memukau. Kami percaya akan akal budi. Nah pikiran, akal budi. Empati berarti punya belas kasih kepada sesama. Pengetahuan dan 7 asas. Nah ada 7 asas yang mereka buat. Coba baca asas pertama. Orang harus bertindak dengan belas kasih dan empati kepada semua makhluk sesuai dengan, lagi-lagi rumusan-rumusan yang mereka buat begitu mirip atau bahkan hampir sama atau bahkan sama dengan iman Kristen. Kita disuruh berbelas kasih apa enggak sih? Nah, mereka sama loh. Nah ini yang menarik. Nomor 3. Mereka percaya bahwa, sama-sama kita baca,
Tubuh seseorang tak boleh disakiti, tunduk hanya kepada kehendaknya sendiri. Kenapa landasannya? Karena materialisme. Berarti tubuh itu milikmu sendiri. Mau kamu apa-apakan tubuh itu, berarti kamu punya kuasa sendiri. Ini nanti nyambungnya kepada aborsi. Nah, begitu sampai pada aborsi, kita tahu apa yang bekerja di baliknya. Jadi mereka membenarkan aborsi, bahkan mendukung aborsi karena apa? Tubuhnya sendiri kok. Jadi kalau perempuan mengandung, kemudian menggugurkan kandungannya, bagi mereka itu tidak ada masalah karena apa? Bisa nggak seorang perempuan menggugurkan kandungannya? Bisa. Kenapa kok orang bisa menggugurkan kandungan dan bahkan boleh bagi mereka? Karena diri sendiri. Nah ini kemudian di titik ini, kalau dalam kultur Amerika itu sangat kuat yang namanya pendukung pro-life dan pendukung pro-choice. Pro-choice itu maksudnya seorang perempuan boleh memilih apapun atas tubuhnya sendiri. Karena kandungan bagian dari tubuh, jadi boleh aku menghidupkan ini, perutku ini yang dalam perut, boleh juga aku mematikan, tuk modar silakan. Karena ini tubuhku sendiri. Itu namanya pro-choice. Pro-life adalah kita. Gereja Katolik pendukung kuat pro-life di Amerika. Jadi ini nanti bagiannya dari politik masyarakat Amerika, pro-life dan pro-choice. Pro-life itu artinya tidak boleh ada janin yang dibunuh, karena bagi ajaran iman Katolik, janin umur berapapun adalah manusia, bahkan dalam bentuknya yang sangat lemah. Kalau manusia yang lemah dalam hukum Kristen, haruslah dilindungi, kan begitu. Karena bahkan untuk meminta tolong saja belum bisa. Kalau kita membunuh orang dewasa, tak bunuh, tolong, masih bisa teriak minta tolong, masih bisa membela dirinya kalau dia punya ilmu bela diri, masih bisa ngibrit lari kabur. Nah dalam hukum Kristen ini manusia paling lemah. Itulah kenapa dalam iman kita seorang yang melakukan dosa aborsi ekskomunikasio, terekskomunikasi, karena pembunuhan jauh lebih kejam daripada membunuh manusia dewasa. Perayaan otonomi tubuh, kebebasan seksual dan reproduksi. Tapi ingat, ini hari rayanya satanis loh ini. Nah gitu. Upacaranya apa? Mereka punya upacara atau ritual, menarik sekali. Nah ini, satu, misa hitam. Mereka menggunakan istilah black mass, misa hitam. Kenapa istilah misa? Kok pakai gereja? Gerakan ini adalah gerakan untuk memparodikan iman Kristen. Jadi dibalik-balik gitu loh. Misa hitam itu maksudnya apa? Yuk sama-sama kita baca. Sebuah perayaan hujat yang dapat menjadi ungkapan kemerdekaan dan kebebasan pribadi. Maka tadi saya ceritakan, saya punya videonya di HP saya. Dalam konferensi setan itu, disobek-sobeklah kitab Injil atau Alkitabnya orang Kristen, dan itu merupakan bagian dari penghujatan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Manusia bebas. Tabernakel kalau bisa ya mereka bisa saja, misalnya melakukan sesuatu yang membuat melecehkan benda-benda suci, mecahin patung Bunda Maria. Hujat bagi mereka diberi tempat. Kenapa orang boleh menghujat? Karena bebas. Misa hitam nomor 2, anbaptisme. Yuk sama-sama kita baca. Peserta melepaskan tahayul yang dipaksakan tanpa persetujuannya sewaktu bocah. Nah ini juga nyerang iman kita. Kenapa kamu baptis? Pemaksaan kehendak. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada orang Katolik yang punya pendapat, jangan membaptis anak, nanti nunggu dewasa biar dia milih sendiri. Karena membaptis anak berarti apa? Berarti melanggar kebebasan, dia sudah menganut paham dari gereja setan. Itu yang dipopulerkan di Amerika memang itu. Jadi jangan membaptis, jangan itu karena melanggar kebebasan. Sebenarnya itu logikanya dapat dilawan dengan logika yang begitu simpel. Kalau membaptis dianggap melawan kebebasan, berarti memilihkan makanan untuk bayi juga melanggar kebebasan. Memberi dia selimut juga melanggar kebebasan. Memberi dia susu juga melanggar kebebasan. Kalau begitu harusnya bayi itu ditaruh di halaman, di situ dikasih makanan dan apa biar milih sendiri, modar-modaro situ gitu. Ini kan sebenarnya pemahaman yang sepertinya benar tapi malah tidak rasional gitu. Kita membaptiskan anak, kita memilihkan apa yang baik untuk anak, baik yang material, menyusui, makanan, maupun yang spiritual kan gitu. Karena kita yakin
sebagai seorang Katolik ada dimensi material, ada dimensi spiritual, dan itu kita berikan yang terbaik untuk anak, bukan? Jadi logika atau nalarnya kita rasional juga. Hanya mereka membalikkan itu melanggar hak asasi manusia. Ya tidak juga. Selanjutnya ritual perusakan. Wah ngeri juga ya. Oke, ini merusak karena bebas ya. Misalnya nih dulunya ya orang Katolik punya patung. Wah ini tahayul semua. Rusak. Dan merusaknya seringkali mereka demonstratif. Justru diperlihatkan atau malah disuting atau malah dipancarkan melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini tahayul, Bunda Maria pecah dan seterusnya. Karena apa? Bagi mereka perusakan itu merupakan lambang dari kebebasan pribadi. Itu membuat saya menderita, maka sekarang saya rusak. Terakhir pemberontakan. Selanjutnya dirayanya. Oke, yang menarik di sini adalah ini Lupercalia saya lewatkan. Tapi kalau kita baca juga baguslah ini Lupercalia ini. Perayaannya apa sih? Baca bagian kuning paling bawah. Perayaan otonomi tubuh, kebebasan seksual dan reproduksi. Jadi paham-paham mengenai kebebasan seksual itu juga mereka rayakan. Kenapa sih? Kembali kepada soal diri. Manusia bebas. Tidak ada yang tidak boleh. Apapun boleh kalau kamu bisa melakukannya. Asik nih, ini asik. Ini bukan saya loh. Ini semua saya ambil sekali lagi dari situs resmi mereka. Jadi saya bukan sedang mengatakan sesuatu tentang mereka, tapi mereka yang berkata sesuatu tentang mereka sendiri. Saya hanya menerjemahkan dan menyampaikan. Halloween, jadi hati-hati. Uniknya memang kita sekarang di sini kemudian ini agak-agak dirayakan ya. Padahal Halloween itu sebuah hujat sebenarnya. 1 November apa? Hari raya semua orang kudus. Dalam tradisi gereja Katolik orang kudus biasa digambarkan ada halo. Halo itu lingkaran kekudusan. Nah ini halo Eve, malam orang-orang kudus, tapi dalam bentuk yang diparodikan. Maka yang muncul bukan orang-orang kudus, tapi demit. Jadi kalau Halloween itu berdandan dengan dandanan demit. Jadi kalau kamu malamnya ini merayakan Halloween, besok orang Katolik merayakan Hari Raya Orang Kudus, ini orang kudus kami. Hihihihi. Nah gitu. Sayangnya adalah sudah masuk ke dalam kultur Amerika. Tanpa sadar, ini sebenarnya hujat terhadap perayaan Katolik 1 November. Yuk kita baca. Hari raya untuk merayakan kenikmatan dan memeluk kegelapan dan keindahannya. Jadi bagi mereka, kegelapan itu indah. Bagi mereka dunia gelap itu indah. Mari kita rayakan. Karena besok orang Katolik merayakan santo-santo yang dianggap kudus, bersinar, terang, penuh kemuliaan. Kita rayakan kebalikannya. Kita rayakan kegelapan yang melawan terang, kira-kira gitu. Kalau kita baca sejarahnya dan kultur Amerika dan dibawa ke sini tersebar ke seluruh dunia, seperti hanya lucu-lucuan kan? Sepertinya hanya lucu-lucuan, tetapi itu merasuk gitu loh. Ini kan lucu-lucuan aja Romo gitu. Tapi ingat ini hari rayanya satanis loh ini. Nah gitu. Mau seorang Katolik merayakan hari rayanya satanis yang jelas-jelas memparodikan dan menyerang iman Kristen. Lucu kan? Kita merayakan hari raya musuh kita gitu. Wah, akhirnya malaikat Mikael kalah, hidup setan gitu. Lucu kan? Lucu sebenarnya. Nah, terakhir Sol Invictus. Nah, ini yang mereka promosikan adalah 25 Desember itu dulunya hari raya orang kafir yang diambil alih oleh gereja Katolik untuk dijadikan hari raya Yesus Kristus. Jadi mereka merayakan Sol Invictus. Jadi kalau kita 25 Desember Natalan, orang-orang satanis itu merayakan hari raya yang sama, tanggal yang sama. Dengan membuat klaim, orang Katolik nyolong hari raya kami. Ini dulu sudah ada pada zaman Romawi, kami merayakan Sol Invictus, kamu curi, hingga kamu cap sebagai hari raya kelahiran Kristus. Kira-kira gitu klaimnya. Maka kalau kamu di internet mungkin setiap menjelang Desember ada serangan Yesus tidak lahir 25 Desember apa dan sebagainya. Ya salah satunya juga dari promosi-promosi mereka, bagian dari untuk membelokkan iman kita dari kebenaran. Padahal saya bisa menjelaskan bahwa 25 Desember itu sudah dirayakan jauh sebelum orang Romawi merayakan Sol Invictus. Sejarahnya kira-kira singkatnya demikian. Dulu memang orang-orang Romawi adalah penyembah dewa-dewi, pagan, kafir gampangnya begitu. Kemudian Kaisar
Konstantinus namanya, tahun 300-an menjadi Kristen. Lalu kemudian ada beberapa kaisar yang menjadi Kristen, tapi ada yang kembali kepada penyembahan lama. 25 Desember dirayakan sebagai Natal, tapi kaisar yang kemudian murtad membuat semacam tandingan perayaan. Jadi duluan Natal sebenarnya. Perayaan Sol Invictus itu dibuat oleh mereka atau kaisar-kaisar yang ingin menandingi perayaan Natal dengan merayakan Sol Invictus. Sol itu matahari, Invictus kemenangan. Jadi merayakan kemenangan dewa matahari. Karena di belahan utara itu kan Desember kan musim dingin. Lalu ketika titik balik selatan dan kembali, wah, matahari akan kembali, dewa matahari akan menang. Karena sebentar lagi kita akan mengalami panas. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan ini. Ya, terakhir ini aborsi yang tadi saya katakan. Singkat aja ya bagian ini ya. Jadi mereka mendukung klinik aborsi, bahkan ada penggalangan dana, berarti kan itu untuk mendukung klinik aborsi. Ya, macam-macam ini karena body autonomy itu ya, otonomi tubuh. Lalu mereka ingin supaya aborsi ini dilegalkan ya. Ini mereka menyerang pemerintah supaya bisa mengadakan ritual aborsi. Jadi mereka punya yang namanya upacara aborsi. Aborsi itu dirayakan, merayakan kebebasan tubuh. Mungkin nggak terlalu nyambung langsung dengan hidup kita. Tapi nomor 2, memberikan pemahaman yang jauh lebih luas, karena ini sangat dekat dengan kultur masyarakat modern dan anak-anak muda. Kebebasan apa? Nomor 3, mereka pendapat-pendapatnya, pandangannya tampak Kristen, tetapi yang abu-abu itu dibaliknya sama sekali tidak Kristen, hitam. Dan ketika sampai pada bagian aborsi, kita tahu siapa yang bekerja di balik itu. Demikian, terima kasih. Shalom Alaikum.